Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakal Q&A. Jadi waktu itu aku udah pernah buat question and box di Instagram aku di @rita_aulia_agustin. Sebelum ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya biar aku makin semangat bikin videonya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Jadi aku udah screenshotin semua pertanyaannya dan aku bakal jawab di sini, oke? Sebentar ya guys, cari-cari dulu nih. Nih, gimana sih kak jadi yang lebih baik lagi dan lawan rasa malas? Oke, aku bakal jawab sambil kita di sini ngobrol santai aja ya teman-teman, biar nggak boring. Jadi di sini aku bakal jawab. Aku lupa ini dari siapa. Gimana sih kak jadi yang lebih baik lagi dan lawan rasa malas? Sebenarnya rasa malas itu suatu hal yang manusiawi teman-teman. Jadi mau kita lawan seperti apapun, pasti rasa malas itu akan tetap ada sama kita. Jadi hal itu adalah suatu hal yang biasa. Tapi menurut aku pribadi, rasa malas itu bisa kita lawan dengan cara banyak-banyak beribadah, banyak-banyak ingat Allah, banyak-banyak melakukan kebaikan, dan banyak-banyak melakukan aktivitas di luar ruangan ataupun aktivitas-aktivitas yang bikin kita makin semangat aja gitu. Misalnya ikut komunitas-komunitas gitu. Nah, insya Allah tuh rasa malas yang kita punya bakal dengan sendirinya hilang gitu. Karena apa? Karena kita udah memiliki banyak teman gitu. Jadi kita kayaknya kalau nggak ketemu sehari kayak gimana gitu. Nah, jadi saran aku perbanyak teman biar makin semangat, dan perbanyak teman-teman yang solehah dan yang soleh biar kalian makin menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Oke, jadi pertanyaan yang pertama udah kejawab. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa follow Instagram aku di sini @rita_aulia72, karena di sana aku selalu aja buat pertanyaan-pertanyaan online, baik itu menyangkut hal agama ataupun itu tentang pelajaran umum. Dan juga aku kadang setiap malam bakal ngasih murojaah online buat kalian. Oke? Sebelumnya kita makan dulu guys. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Hal apa yang membuat kakak jadi bercadar atau hijrah? Oke, singkat aja ya teman-teman. Jadi hal yang membuat aku bercadar atau hijrah, pertama awalnya aku itu karena sakit. Karena sakit teman-teman. Sakitnya aku belum bisa ngasih tahu. Insya Allah di next video aku bakal bahas tentang jalan hijrah aku sepenuhnya. Jadi kalian komen aja di bawah aku harus buat atau enggak, oke? Jadi singkat aja aku ceritain sama kalian. Jadi awal mula aku bercadar itu
sebenarnya yang pertama kalinya itu karena aku tuh kayak termotivasi gitu sama orang-orang yang bercadar, sama ahwat-ahwat bercadar di sosial media. Karena kayaknya gimana gitu ya, mereka di usia muda udah nutup aurat secara keseluruhan gitu. Nah sedangkan aku yang udah berusia ya setengah jalan lah gitu kan, masih SMA juga, dan itu udah ngebuat aku termotivasi banget. Ditambah karena aku sakit waktu itu, jadi aku mantep untuk bercadar. Dan untuk hijrah, aku udah mulai hijrah dari kelas 1 SMA, dan itu belum istiqomah juga. Dan alhamdulillah insya Allah sekarang makin istiqomah. Doakan. Ya segitu aja cerita singkatnya, karena aku nggak mungkin juga bahas ini karena nanti kepanjangan di videonya. Next video insya Allah aku bakal buat tentang hijrahku, tentang perjalanan hijrahku buat kalian. Oke? Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Kalau bikin soal kakak lama nggak? Kadang lama, kadang juga enggak. Kadang aku juga ngambil soal-soal itu di buku-buku paket gitu. Kan aku punya adik 2 dan mereka masih sekolah juga, jadi aku sempetin buat baca, habis itu aku bikin soal. Tapi itu juga kadang kalau aku emang lagi free gitu, emang lagi nggak ada kerjaan di sekolah, dan aku bakal buat terus kayak gitu. Kadang soalnya udah aku siap-siapin, tinggal aku salin, terus aku buat deh soal-soalnya di Instagram. Jadi kalian jangan lupa follow Instagram aku ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keempat ya. Umur kakak berapa? Oke, ini banyak banget ditanyain sama kalian. Umur aku itu 18 tahun dan beberapa bulan lagi 19 tahun, teman-teman. Jadi aku kelahiran 2001. Jangan kaget ya, karena umur aku emang segini gitu. Karena aku dulu kecepatan masuk, jadi lulusnya pas di umur 17 gitu. Jadi masih muda, teman-teman. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kerja apa mbaknya? Jadi aku alhamdulillah kerja jadi guru TK di salah satu TK di Kalimantan, dan itu alhamdulillah berbasis agama. Jadi aku ngajar nggak diharusin buka cadar. Jadi alhamdulillah aku ngajar tetap pakai cadar, teman-teman. Next ya. Nanti aku bakal buatin video juga tentang gimana sih sekolahku, atau enggak usah deh. Jadi aku kasih tau sama kalian, aku tuh ngajar di sana karena pertama tuh emang nggak minat banget sama yang namanya ngajar gitu, nggak minat banget sama yang namanya jadi guru, karena emang yang aku lihat tuh udah capek ngasih tahu, anak-anaknya bandel lagi, apalagi ini kan TK gitu. Jadi kayak tantangan tersendiri gitu, apalagi buat aku yang belum nikah, belum punya anak, belum punya pengalaman sama sekali. Tiba-tiba dipanggil buat ngajar gitu, kayak ini serius. Tapi ya udah aku coba jalanin, dan emang kayaknya karakter anak-anak tuh beda-beda gitu. Kayak waktu pertama kali ngajar gitu, aku datang pakai cadar, terus mereka nanya, karena di sini masih awam tentang cadar, jadi mereka nanya, ini ustazah pakai apa? Nah jadi aku kasih tau aja, ini ustazah pakai cadar gitu. Ustazah nggak punya mulut ya, ustazah nggak bisa ngomong ya, ustazah nggak bisa makan ya, dia bilang gitu. Nah itu tuh kayak pertanyaan yang lucu banget, walaupun sebagian orang kayaknya mikir kayak ngapain sih, itu tuh bukan pertanyaan yang perlu kamu tanyakan gitu, tapi yang namanya anak-anak yang belum ngerti, jadi itu kayak pertanyaan lucu gitu, kayak yang wow, ini kayak gimana sih. Jadi aku cuman jawab,
Ya bisa lah, ya ustazah bisa bicara, ustazah bisa makan, ustazah bisa semuanya gitu. Oh, ustazah ini ya nutup mukanya biar nggak kena debu. Iya, jadi mereka kayak udah nanggupin sendiri gitu. Oke, singkat aja ya ceritanya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau kalian nih, kalau kalian kerjanya apa dan umur kalian berapa? Komen di bawah ya. Motivasi bercadar, tadi aku udah jawab ya. Sebenarnya motivasi aku pertama kali bercadar itu adalah ahwat-ahwat yang bercadar yang ada di explore Instagram gitu. Karena kan yang kelihatan tuh kayak mereka-mereka gitu. Aku sengaja gitu cari biar ada motivasi gitu. Kayaknya jadi aku kayak wah, pokoknya itu kayak ngelihatnya adem gitu. Sejuk aja tuh gitu liatnya. Nah, jadi itu tuh motivasi awal gitu. Next ya. Halo teman-teman. Ada komunitas atau grup cadar gitu kah, Dek? Jadi aku untuk komunitas belum ada sih, karena emang di Kalimantan ini tuh masih kayak terpelosok gitu. Paling aku cuma punya temen satu dan itu emang gak pernah ketemu, aku kenalnya online. Tapi emang sama-sama asal sini juga gitu. Tapi aku belum pernah ketemu teman-teman. Jadi untuk komunitas aku belum punya, tapi kalau grup-grup cadar gitu aku ada sih, tapi cuman online gitu. Karena ya emang sekarang kan semuanya berbasis online, jadi apa salahnya kita perbanyak teman melalui online gitu. Hukum pakai cadar nih ya, hukum pakai cadar itu ada 4 sesuai dengan mazhab kan, itu ada 4 dari ada pendapat dari Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i, sama satu lagi Imam Hanafi. Nah, jadi di antara keempat itu semuanya tuh kayak nggak semuanya sih, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya tuh boleh kalau nggak salah nih. Kalau salah kalian bisa langsung komen di bawah. Dan hukum cadar yang aku ambil sendiri, karena walaupun wajah juga bukan aurat gitu, tapi aku juga ngambil bisa sunnah dan bisa wajib, tergantung keadaan juga sih, tergantung situasi dan kondisi teman-teman. Jadi kalau nggak memungkinkan buat pakai cadar ya aku pakai masker, tapi kalau memungkinkan ya kenapa enggak gitu. Jadi dalam Islam itu nggak ada yang memberatkan teman-teman. Jadi buat kalian yang masih ragu buat pakai cadar karena takut hukumnya kayak gimana, sebenarnya hukum cadar tuh sunnah, dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan ya nggak apa-apa gitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Cara istiqomah uhti. Oke, ini benar-benar banyak banget teman-teman yang nge-DM aku buat nanya cara istiqomah, dan setiap aku nge-live juga bakal ditanyain kayak gini. Nah, jadi aku jawab juga ya teman-teman. Jadi menurut aku pribadi, cara biar kita tuh bisa istiqomah, pertamanya tuh niat dulu teman-teman. Jadi kalau udah niat kita lillahi ta'ala, insya Allah keistiqomahan tuh bakal terus aja gitu, bakal kayak walaupun ada di depan kita tuh misal tuh kayak jarum-jarum deh tuh ya, kita lewatin sampai kaki kita berdarah-darah, itu tuh nggak bakal bikin kita hilang keimanannya gitu. Itu bakal makin bikin kita makin deket sama Allah gitu. Kenapa? Karena kan niat kita udah lillahi ta'ala. Nah, dan yang kedua, kita juga bisa mengistiqomahkan diri kita dengan cara kita perbanyak teman-teman yang soleh dan solehah. Kenapa? Karena dengan cara kita bergaul dengan teman yang soleh dan soleha itu bakal bikin kita makin dekat sama Allah. Kenapa? Karena
misal kita lagi jalan-jalan nih, nah kita dengar suara azan atau teman kita dengar suara azan, nah dia dengan ringan hatinya dia tuh kayak ngajak kita gitu tanpa ada suruhan-suruhan gitu. Nah itu tuh salah satu keuntungan kita berteman sama orang-orang yang soleh maupun yang solehah gitu teman-teman. Dan yang ketiga, kita juga bisa mengistiqomahkan diri kita dengan cara banyak-banyak kekajian gitu. Ya walaupun misalnya karena sekarang kan ada wabah ini, jadi kita juga nggak diharuskan untuk berkumpul karena emang itu kan juga bakal ngedatengin mudarat buat kita. Jadi kan udah banyak nih kajian-kajian online. Nah kita bisa tuh ikutin satu persatu. Misalnya hari ini kajiannya Ustadz Adi Hidayat, atau enggak hari ini kajiannya Ustadz Felix Yau gitu kan. Masih banyak tuh kajian-kajian online yang diadakan gitu. Jadi kita bisa ikutan tuh, nggak ada hambatan buat kita kayak gitu teman-teman. Nah itu adalah beberapa cara yang emang mantep sih kalau menurut aku, karena aku juga pakai cara yang kayak gitu buat istiqomah ke jalannya gitu. Oke teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Nih, ini teman-teman ya. Bagaimana menjauhi akhwat yang telah ada rasa kepada kita karena takut ntar putus nih pertanyaannya teman-teman. Kayaknya sih intinya tuh ya, bagaimana menjauhi akhwat yang udah ada rasa sama kita karena takut ntar dia ini dikirain PHP gitu. Nah sebenarnya sih ini bukan salah kita juga sih sebagai akhwat gitu, karena kan kalau mereka nggak ngasih harapan ya kita juga nggak bakal berharap gitu kan. Tapi balik lagi sih ke niat masing-masing gitu. Kalau ini kan misalnya nih Ikhwan nanya, ini seorang Ikhwan nih, misalnya dari awal dia tuh kayaknya chatannya tuh biasa-biasa aja, kayak udah makan ini gini. Nah kita juga sebagai wanita tuh nggak perlu terlalu diladenin gitu. Kalau emang nggak ada yang penting ya nggak perlu dibalas gitu. Jadi kadang akhwat juga kadang suka terlalu kebaperan gitu. Kadang karena kita kebaperan jadi kita ngiranya kalau si Ikhwan ini yang ngasih harapan sama kita, padahal sebaliknya justru kita yang kebaperan sama si Ikhwan ini teman-teman. Jadi saran aku buat kalian nih, buat akhwat-akhwat nih, kalau misalnya ada Ikhwan yang ngechat gitu, misalnya assalamualaikum Uhti tinggal di mana, lagi apa, udah makan belum, ini itu tuh udah ketahuan banget kalau itu tuh Ikhwan modus teman-teman. Jadi jangan diladenin deh, nanti soalnya kalau kita udah kebaperan dia tuh gak bakal tanggung jawab gitu, paling ujung-ujungnya bakal ninggalin. Nah siapa yang sakit hati? Ya kita, pasti nanti yang ngadu-ngadu, pasti nanti kita nangis-nangis ngadu ke Allah kalau ya Allah dia ini gini. Nah padahal yang salah itu adalah kita, karena kita yang terlalu kebaperan gitu teman-teman. Oke teman-teman, lanjut lagi ke pertanyaannya ya. Cita-citanya apa? Cita-cita aku dari aku kecil sampai aku SMA kalau nggak salah ya, aku masih pengen cita-cita aku jadi dokter teman-teman. Nggak tahu kenapa, kayaknya kalau lihat dokter tuh kayak adem, kayak seneng aja gitu, pengen deh gitu ngerawat orang-orang yang sakit, pengen deh kalau orang tua kita sakit tuh kita yang rawat gitu. Tapi nggak tahu pas saya SMA malah dikasih sama Allah jadi guru. Jadi ya jalanin aja, dan insya Allah ini juga jalan buat menuju surganya Allah gitu. Lanjut ya. Assalamualaikum Muhti. Waalaikumsalam. Gimana caranya lebih memantapkan hati untuk berhijrah? Ya yang paling utama tuh kita tuh harus mikir juga gitu kan, kayaknya tuh hari ini
nggak bakal sama gitu kayak hari kemarin. Siapa tahu nih hari ini kita masih seneng-seneng gitu, nggak tahu besok harinya kita bersedih gitu. Nah, untuk memantapkan hati kita buat hijrah, banyak-banyak mengingat mati deh. Insya Allah kita tuh bakal diketuk hati kita sama Allah, dan kita bakal hijrah. Hijrah sendiri kan bukan hanya untuk mengganti pakaian kita. Misalnya kita yang nggak pernah pakai hijab, terus tiba-tiba kita pakai hijab, itu kan adalah suatu hal yang baik teman-teman. Tapi nggak cuman hal itu, karena masih banyak lagi hijrah-hijrah yang perlu kita lakukan. Contohnya dari kita yang sering berkata kasar, kita harus memperbaiki diri, kita harus mengubah cara bicara kita dari yang kasar menjadi yang baik gitu, dari yang sering mengeluarkan kata-kata kotor menjadi kata-kata yang baik gitu. Pokoknya biar kita lebih mantap untuk berhijrah, banyak-banyak mengingat mati teman-teman. Siapa tahu hari ini kita masih sehat, kita nggak tahu hari besok apa kita sakit atau kita udah nggak ada di dunia ini. Jadi siapa yang tahu teman-teman, kita di dunia ini cuma sementara. Dunia ini cuma sebagai tempat kita untuk memperbanyak amal ibadah kita teman-teman. Jadi buat kalian yang mau hijrah, semangat. Kalian harus semangat, kalian harus luruskan niat kalian untuk benar-benar lillahi ta'ala, bukan karena orang lain, bukan karena seseorang, pokoknya bukan karena siapa-siapa deh, tapi hijrahlah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teman-teman, kita makan dulu ya teman-teman. Buat kalian yang mau tanya-tanya atau mau curhat, bisa langsung DM juga ke Instagram aku @rita_aulia ya. Aku bakal jawab insya Allah, tapi jangan cuman assalamualaikum kak, boleh curhat nggak? Nah kalau kayak gitu ya tentu aja boleh gitu, tapi kalian langsung ke intinya aja gitu. Kalian ceritain masalah kalian, insya Allah nanti bakal aku balas, aku kasih solusi buat kalian. Kita sama-sama belajar. Aku juga baru hijrah kok sama kayak kalian, dan aku juga di sini bukan menggurui atau apa, tapi aku mau kita sama-sama belajar, kita sama-sama belajar tentang ilmu agama. Seandainya ada yang aku nggak tahu, kalian bisa kasih tahu, kalian bisa kasih saran atau apa, kalian bisa langsung DM aku aja. Oke teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Maaf ya teman-teman ribut karena emang rumah aku di pinggir jalan, pas banget di pinggir jalan, jadi maaf kalau ada suara motor atau suara mesin. Ini nih ya, nanya nih ya, kok chat DM aku nggak dibales, kapan live lagi? Jadi maaf ya teman-teman kalau misalnya aku nggak balas DM kalian, karena emang aku nggak selalu ngeliat DM gitu. Paling yang aku lihat kan DM yang udah biasa DM-an sama aku. Nah kalau yang nggak, misal yang nggak aku fallback gitu kan, aku jarang banget buat ngeceknya gitu, karena banyak banget gitu. Jadi ya kadang kalau lagi emang gabut ya paling aku lihat gitu, atau enggak kadang kalau lagi nggak ada kerjaan insya Allah aku sempatin gitu. Kapan live lagi? Insya Allah nanti. Dan aku juga nggak bisa live untuk tiap hari terus teman-teman, karena aku juga punya kegiatan tersendiri, punya kegiatan masing-masing, nggak cuma ada di dunia maya kegiatanku, jadi kegiatanku ada juga di dunia nyata. Ya salah satunya ngajar gitu. Aku ngajar dari pagi sampai nanti siang. Habis itu kan ya capek gitu teman-teman. Jadi aku pulangnya makan, habis itu sholat zuhur.
kadang sholat zuhur dulu baru makan, tapi kadang takut juga kalau nggak makan karena aku kan punya penyakit mah nih, takut nanti kambuh gitu. Jadi aku paling makan dulu baru sholat, baru habis itu tidur deh gitu teman-teman. Jarang banget untuk nge-live gitu kalau udah siang, paling aku nge-live-nya sore. Tapi insya Allah nanti aku bakal kabarin ke kalian kok. Jadi jangan lupa buat follow Instagram aku @ritaaulia72, oke? Gimana cara untuk menyikapi orang yang selalu memfitnah kita, Ukti? Gimana ya? Gini aja deh, kita tegur aja langsung. Tapi jangan tegur di tempat yang ramai. Misalnya nih rumah kita deketan gitu, ya kita ke rumahnya dengan ringan hati dan kasih tahu gitu, kenapa sih kok kamu fitnah aku gitu, kok kamu kalau kamu emang gak senang sama aku jangan fitnah dong gitu. Karena kita juga harus tahu kebenarannya, kenapa kok dia fitnah kita, apa karena sikap kita, apa karena iri atau bagaimana gitu kan. Kalau misalnya dia nggak jawab, ya udah doain aja gitu. Kalau misalnya dia tetap aja fitnah kita, ya udah biarin aja, cuek aja. Orang yang kayak gitu nggak perlu ditanggepin teman-teman. Karena apa? Semakin kita tanggepin, mereka tuh semakin seneng gitu. Jadi mereka tuh kayak berhasil gitu. Oh ternyata dia ini baru kayak giniin, oh udah kayak gini. Nah jadi nggak perlu ditanggepin deh. Karena misalnya kalau itu emang nggak bener, ya ngapain kita tanggepin gitu kan? Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya teman-teman. Saya pengen mulai usaha, tapi usaha apa yang cocok buat pemuda milenial masa kini? Kalau untuk usaha nih ya, kalau untuk pemuda milenial terutama untuk kita nih ya, yang paling cepet itu adalah ya online shop gitu. Online shop. Nah, jadi di online shop ini kan bukan cuma jual pakaian, sepatu atau apa gitu kan. Nah itu bisa juga kalian tuh kayak misalnya kalian punya kalian punya karya, atau kalian punya ini apa tuh namanya, punya keterampilan tersendiri gitu. Nah kalau kalian punya keterampilan tersendiri, misalnya kayak bikin bunga, atau kalau yang cowok bikin case HP gitu kan, ini tuh lagi zamannya online gitu. Nah pasti itu tuh bakal laku, soalnya kan kayak 90% orang tuh kayaknya main di sosial media. Jadi ya pastilah ada yang ngelirik 1-2, walaupun misalnya awal-awalnya nggak banyak. Ya namanya juga usaha kan, dan banyak juga usaha-usaha yang lain. Tapi kita ya jangan nyerah gitu, kita terus saja semangat. Siapa tahu hari ini kita nggak ada hasil, siapa tahu besok atau 1 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan kan kita nggak ada yang tahu gitu. Rezeki kan udah diatur sama Allah gitu. Jadi untuk usaha, aku saranin sih usaha online shop gitu ya. Kalau online shopnya misalnya apa, ya itu tinggal kalian pikirin sendiri gitu. Soalnya kan beda orang, beda juga keterampilannya teman-teman gitu. Oke, next ya. Gimana sih supaya kita selalu kuat menghadapi semua sikap, ucapan, tingkah laku buruk? Gimana ya? Gini deh, kalau misalnya itu nggak merugikan buat kita, ya kita nggak usah tanggepin aja gitu. Tapi selama itu misalnya kayak musik kita gitu kan, kayak misalnya dia nih kayaknya tingkah laku buruknya tuh cuman ke kita gitu, kasih tahu deh 1 kali, misalnya 1 kali dia nggak mau, ya udah kasih tahu lagi 2 kali. Nah habis itu dia nggak mau lagi nih, kasih tahu lagi yang ketiga kalinya. Kalau dia udah nggak mau, ya udah kita doakan deh dia di sepertiga malam, siapa tahu Allah ketuk hatinya dan dia mau bertaubat dan minta maaf sama kita. Tapi kita udah maafin aja gitu, karena emang tuh ya, yang maafin duluan itu insya Allah pahalanya, dan emang bener pahalanya tuh emang banyak, emang berlimpah, udah dijamin deh sama Allah gitu. Semua sikap, ucapan gitu. Kalau dari aku pribadi, aku emang anaknya kayak bodoh amat gitu. Kayaknya kalau emang mereka misalnya misalnya jelek-jelekin kita gitu, ucapan pedes-pedes gitu kan, ya mau digimanain, mungkin orangnya emang udah kayak gitu, atau emang orangnya
irian gitu atau kayak gimana ya, kita kan nggak tahu nih, masing-masing manusia kita nggak tahu, nggak ada yang tahu gitu. Jadi ya kita dengan lapang hatinya ya kita curhat sama Allah, ya kita cerita sama Allah, ya Allah orang ini kayak gini sama saya, ya Allah apa yang harus saya lakukan ya Allah, ya kita doakan dia kebaikan-kebaikan, biar siapa tahu nanti kita nggak tahu nih, hari ini dia boleh aja jahat sama kita, kita nggak tahu besok-besoknya dia datang ke rumah kita, dia minta maaf, dia pengen kita jadi sahabatnya, ya kan siapa yang tahu gitu. Itu teman-teman, itu dari aku pribadi ya. Lanjut ya, next nih. Kakak kelas berapa? Ya nih banyak banget yang nanya, karena mereka kira aku masih SMA. Jadi sebenarnya aku udah lulus teman-teman, aku udah ngajar sekarang. Buat yang belum tahu, aku udah ngajar, oke? Kakak, gimana cara kakak nanggepin orang yang menyakiti kakak, tapi seolah-olah dia yang tersakiti? Gimana ya? Jujur pribadi aku belum pernah nih dapetin yang kayak gini nih, misalnya kayak dia yang sakitin aku, tapi justru dia yang kayak disakitin gitu, dia yang tersakiti gitu. Mending banyak-banyak baca deh, banyak baca Al-Quran deh, biar hatinya tuh kayak tenang gitu, gak usah iri-iri deh sama orang gitu. Kalau misalnya aku ada di posisi ini, misalnya dia nyakitin aku, terus malah dia yang seolah-olah kayak tersakiti, ya aku bodo amat sih. Misalnya kalau udah emang terganggu atau risih banget, ya baru kita tanggepin gitu, kayaknya dia tuh maunya apa, dia tuh sebenarnya pengen apa sih gitu. Karena ya kita kan juga nggak nyakitin dia kok, malah dia yang ngerasa tersakiti gitu, aneh ya enggak sih. Gitu aja sih, karena aku juga ya gimana ya, berandai-andai pun aku sulit buat jawabnya, paling ya namanya anak yang udah bodo amat, ya udah bodo amat gitu. Ya juga nih ya, kakak izin save videonya sama foto buat profil aku di Instagram. Sebenarnya halal-halal aja nih kalian nge-save video atau foto-foto aku, karena emang aku gak ada watermark di foto aku, dan kalau di video ya jelas aku kasih watermark. Dan buat kalian yang mau nge-share video aku boleh-boleh aja, asal kalian nggak boleh ngilangin watermarknya, karena itu tuh udah kita buat capek-capek, kita tuh udah nyari konsep banyak-banyak, kalian malah kayak nyolong gitu. Nah masih baik ada yang izin, dan alhamdulillahnya tuh nggak ngilangin watermark. Karena apa, kita tuh udah buat capek-capek gitu, kalian tinggal ngambil. Jadi kayak yang kok kalian gak mau usaha sih gitu, walaupun ya sekedar izin gitu, boleh-boleh aja kok teman-teman, asalkan jangan hilangin watermark, udah itu aja. Kakak tinggal di mana? Ini adalah pertanyaan yang kesekian teman-teman. Jadi aku tinggal di Kalimantan. Kalau yang mau tahu banget ya kalian tinggal follow Instagram aku, karena aku emang di sana sering banget buat ngasih tahu kalau aku tuh tinggal di mana gitu. Oke teman-teman, jadi segitu dulu Q&A aku, dan insya Allah aku bakal buat part keduanya. Kalau kalian mau, nanti aku bakal buat Q&A part kedua. Komen di bawah ya teman-teman. Nih pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terakhir yang lucu. Bentar. Kalian teman-teman cari ini, lupa aku tadi. Kalau orang Batak nikah sama orang Bogor, kira-kira anaknya dinamain Batagor nggak sih? Coba kalian komen di bawah deh. Emang bener apa kalau orang Batak sama orang Bogor nikah tuh anaknya jadi Batagor gitu? Kan aneh juga gitu. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Kalian jangan lupa subscribe channel ini ya, karena subscribe itu gratis. Dan buat teman-teman jangan lupa buat follow Instagram aku @ritaaulia72, dan jangan lupa follow Instagram adik-adik aku
@nurafni Oktalia underscore Ahyar underscore Rosidi 23 dan Alivia underscore Naila 07. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku, dan jangan lupa like, share, and komen di bawah ya teman-teman kalau kalian suka sama video ini. Dadah teman-teman, assalamualaikum.